ayat 122, versi paling kiri sebelah bawah. Di situ Allah memberikan pesan pada setiap pelajar muslim khususnya yang merasa beriman kepada Allah. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Tidak semestinya orang-orang beriman sibuk semua pergi ke medan juang. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah. Hendaknya ada sebagian dari mereka, walau tidak seluruhnya, dari kalangan orang-orang beriman. Teman-teman berbahagialah. Di Quran sering diungkapkan kata iman dengan berbagai derivasi kata. Ada amana rasul bima unzila ilaih, disebutkan 33 kali dalam Al-Quran. Ada amanu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Amanu 256 kali disebutkan di Quran. Kadang-kadang disebutkan yu'minun, tapi disebutkan di sini dengan kata bentuk kata benda, isim dalam bentuk jamak, al-mu'minun. Ada beda antara kata kerja dengan kata benda. Dalam bahasa Arab, kalau satu keadaan diungkapkan dengan kata kerja, itu artinya keadaannya belum stabil, masih naik turun, kadang naik, kadang turun. Pekerjaan juga kan demikian. Anda sedang senang, Anda kerjakan. Tapi kalau sedang malas-malas kan turun. Anda mau sholat, diperintahkan sholat. Perintah sholat dibuka dengan kata iman, tapi imannya kata kerja. Perintah sholat pertama, Al-Baqarah ayat ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Yu'minun kata kerja. Al-Baqarah 43, wa aqimus shalah. Kata kerja. Kata kerja. Dan pekerjaan itu masih naik turun. Artinya ketika Anda diperintahkan untuk menunaikan sholat, tapi dibuka dengan kata kerja, ingin menunjukkan ada golongan tertentu yang saat menunaikan sholat belum tentu stabil semangat sholatnya. Kadang hari sebelumnya, dekat-dekat ujian, jangankan adzan, sebelum adzan sudah di masjid. Begitu selesai wisuda, sudah qomat, belum ingat. Turun gitu kan. Nah, itu demikian, kadang naik turun, naik turun. Tapi kalau nanti di Quran Anda temukan kalimat diawali atau diungkapkan dengan kata benda, itu menunjukkan stabilitas tertentu yang tidak berubah, yang bisa dia jaga, stabil, tetap di atas, tidak turun. Karena itu sifat benda, kapanpun dia, walaupun mungkin mengalami perubahan tertentu, tapi wujudnya tidak akan berubah. Ini gelas, sampai kiamat kurang 2 hari, tetap gelas, tidak akan jadi ayam, kan? Benda, kan? Tapi pekerjaan Anda terhadap gelas ini bisa menentukan, bisa naik, bisa turun. Haus bisa Anda ambil, isi dengan air. Tidak haus, Anda bisa tinggalkan. Nah, ketika Allah ingin ungkapkan orang yang imannya cukup kuat, stabil dia, dan diinginkan naik, tidak ingin turun, maka dibuka kalimatnya dengan kata al-mu'minun. Mu'min itu bentuk tunggalnya, jamaknya tambah un jadi mu'minun. Untuk menunjukkan khusus ditambah dengan al di depannya, al-mu'minun. Perhatikan ketika Allah memberikan sifat pada orang-orang yang stabil ibadahnya, salatnya khusyuk, zakat dikeluarkan, sikapnya lembut, kata-katanya halus, maka dibuka dengan kalimat al-mu'minun. Quran surah ke-23 itu dibuka dengan kalimat qad aflahal mu'minun. Al-mu'minun itu pasti akan sukses dan bahagia. Apa cirinya? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Salatnya bukan salat biasa, khusyuk dalam salatnya. Zakat ditunaikan, anil lagwi mu'ridun, hal yang tidak penting ditinggalkan. Berita baiknya, Anda ketika bisa tiba di sini, sementara orang berdesakan untuk beraktivitas yang lain, ada bahkan yang rekreasi, ada yang liburan, ada yang bermacet ria untuk mengerjakan yang lainnya, ternyata Anda yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ringan langkahnya, lembut hatinya, hadir di sini. Berbahagialah teman-teman, Anda disebut oleh Al-Quran bukan dengan amanu, bukan dengan yu'minun, bukan dengan amanah, tapi mu'minun. Seakan Allah yang memberikan isyarat. Tidak saya tunjuk Anda kemari, tidak diundang kemari, langsung di rumah Allah, kecuali Allah ingin meninggikan keimanan kita saat ini di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah saya mohon sebesar-besarnya, kalau Allah sudah angkat, Anda jangan turunkan. Saya ulang ya, kalau Allah sudah mengangkat Anda jangan turunkan. Ini kadang-kadang Allah sudah naikkan, Anda yang turunkan. Ayo, salat berjamaah dengan salat sendirian, besar mana pahalanya? Jamaah. Di masjid dengan di rumah, besar mana pahalanya? Anda zuhur bisa ke masjid, berjamaah. Asar pun punya peluang yang sama. Zuhur, Allah angkat Anda ke masjid berjamaah, tapi asar Anda memilih salat sendirian. Padahal bisa ke masjid, padahal bisa berjamaah. Jadi kalau Allah sudah naikkan, Anda jangan turunkan. Dan demi Allah saya katakan, saya tidak pernah mengundang Anda kemari. Saya tidak mengenal umumnya Anda secara personal. Siapa yang menggerakkan Anda mau datang kemari? Mau belajar dan sebagainya.
Karena itulah saya mohon sebesar-besarnya, kalau bukan Allah yang mengundang kita semua, menggerakkan kita hadir di sini, mustahil kemudian kita bisa berkumpul dan semangat untuk belajar. Karena itu pertama, berbahagialah kita disebut dengan al-mu'minun di ayat ini, jaga kepercayaan itu, dan kemudian kita turunkan lewat pembelajaran kita. Apa cirinya? Falawla nafar min kulli firqatin minhum ta'ifah liyattafaqahu fid din. Hendaknya ada di antara orang yang disebut al-mu'minun itu meluangkan waktunya untuk, perhatikan penerjemahannya, serius memahami tuntunan agamanya. Maka kesepakatan pertama yang harus kita mulai coba untuk bahas kajian kita hari ini, ciri orang beriman yang imannya stabil itu, kalau belajar apapun, dia pastikan serius. Yang kedua, sampai pada titik pemahaman. Karena itu nanti saya mohon kita sepakat, jangan sampai materi kita hari ini hanya menghadirkan informasi yang Anda dapatkan tapi tidak Anda pahami. Itu tidak disukai. Jelas di sini? Jelas ya? Bahkan nanti dengan ustadz manapun Anda belajar, pastikan sampai level yang ini. Karena itu tidak pernah ada pelajaran dalam Islam sebelum dipraktikkan dalam ibadah kecuali dibuka dengan kalimat fikih. Turunan dari tafakuh itu fikih. Anda mau sholat, mustahil bisa sholat kecuali belajar tentang ilmu sholat. Anda mau belajar tentang ilmu sholat, cari buku, Anda nggak akan pernah temukan buku ilmu sholat. Selalu fikih sholat. Zakat, fikih zakat. Haji, fikih haji. Umrah, fikih umrah. Kenapa? Kalau Anda ingin sholat, fikih sholat. Belajar tentang sholat sampai paham apa yang dipelajari. Bahkan kata Al-Quran, mohon maaf, ini halus sekali, tapi tajam. Bahkan ada orang sholat, tidak paham, tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Cek antum sampai terakhir sholat tahiyatul masjid ketika masuk ke masjid ini. Dari sekian ribuan kali ruku dan sujud yang dikerjakan, berapa persen bacaan sholat yang dipahami? Jangan-jangan ruku belum paham yang dibaca, sujud tidak mengerti yang diungkapkan. Bagaimana kita bisa khusyuk? Sekarang ada yang mau haji, mau umrah. Apakah setiap manasik diajarkan memahami esensinya? Apa yang Anda baca? Jangan-jangan berputar-putar di Ka'bah tapi nggak ngerti yang dibacakan. Lihat buku tapi nggak paham apa yang diungkapkan. Maka saya tidak menginginkan materi kita nanti kita ulas tapi kita tidak mengerti apa yang kita pahami. Ini bagian yang pertama. Yang kedua, teman-teman sekalian, Quran surah ke-58 ayat 11 tadi sudah dibacakan oleh rekan kita semua. Ada aturan dalam Al-Quran, dimanapun Anda mencari pengetahuan, selain Anda berusaha memahami, carilah tempat-tempat yang bisa meningkatkan iman kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah menemukan yang seperti ini, tempatnya disebut majlis, jamaknya disebut dengan majalis. Majlis berasal dari kata jalasa. Jalasa. Apa artinya jalasa? Jangan terlalu lama ya, waktu kita terbatas. Kalau tidak tahu, katakan wallahu a'lam. Itu paling gampang. Baik. Apa artinya jalasa? Baik. Bukan duduk, Mas. Bukan, jangan ngarang ya. Pelajaran mengarang cuma ada di bahasa Indonesia. Apa artinya jalasa? Bukan wallahu a'lam, ada artinya. Ada artinya. Ada artinya. Jalasa sering diterjemahkan dengan duduk, padahal asalnya bukan duduk. Duduk itu ada dua dalam bahasa Arab. Satu qa'ada, dua jalasa. Tapi keduanya mulanya bukan duduk. Qa'ada itu berpindah dari posisi tinggi ke tempat yang lebih rendah. Jadi kalau saya posisi tinggi berdiri, kemudian saya akan beralih ke posisi lebih rendah, maka dalam bahasa Arab disebut dengan qa'ada. Keadaannya disebut dengan qu'ud. Baik. Quran surah keempat An-Nisa ayat 103, posisi paling kanan di pertengahan. Perhatikan kalimatnya. Ketika Allah menyebut orang yang nggak bisa berdiri untuk sholat atau zikir, maka diminta duduk. Fa'idha qadaytumus sholata, jika tuntas Anda mengerjakan sholat, fadhkurullaha, silahkan Anda berzikir kepada Allah. Qiyaman, berdiri. Kalau nggak bisa berdiri, wa qu'udan, berdiri nggak bisa duduk. Ketika Allah menyebutkan duduk, Allah tidak mengatakan julusan. Bukan ijlis, tapi qu'udan, pindah ke tempat rendah. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 190 sampai 191. Baik, langsung ke ujungnya. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan, berdiri, qu'ud, rendah. Tapi kalau jalasa itu sebaliknya. Pindah dari posisi rendah ke posisi tinggi. Anda duduk di bawah, saya minta pindah misalnya ke kursi. Orang Arab mengatakan tafaddal ijlis. Ijlis. Tempatnya disebut dengan majlis. Pindah posisi rendah ke posisi tinggi. Kalau Anda ingin mencari tempat-tempat yang baik untuk belajar, maka kata Quran, lihat, carilah tempat-tempat yang bisa mengangkat posisi Anda dari rendah jadi lebih tinggi. Majlis, jamaknya majalis. Kalau sudah ada Anda temukan tempat-tempat terbaik, maka share.
Tafassahu, luaskan, share, infokan. Kalau sudah masuk ke dalam, perluas. Ada sebagian space, biarkan orang mendapatkan bagiannya. Makanya disebut dengan majlis, jamaknya majalis. Apa yang diangkat? Dua. Satu, yarfa'illahu alladhina amanu, bisa mengangkat iman Anda, kedekatan Anda dengan Allah Subhanahu wa taala. Di Quran menginginkan, awas hati-hati, yang diinginkan bukan ramai dalam time. Bukan hanya menarik, tapi dari situ bisa diarahkan untuk mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya pun pesankan pada Anda, kalau materi yang saya sampaikan tidak membuat Anda lebih dekat dengan Allah, tinggalkan saya, cari ustaz lain.